Sekarang, kamu cepat jalan ke arah sana, mumpung hari belum begitu gelap. Ingat, jangan menoleh ke arah belakang. Yo gengs, selamat datang di channel Ila Scary, tempat nongkrongnya para pemburu cerita misteri paling epic. Di sini kita bakal kupas tuntas kisah-kisah seram, kejadian aneh, serta urban legend yang bisa bikin lo mikir dua kali sebelum tidur. Jadi, siapin mental, matiin lampu, dan jangan lupa selalu waspada. Karena siapa tahu lo yang bakal jadi cerita selanjutnya. Bersama saya, Doro Meli. Saat ini saya akan membacakan salah satu pengalaman horor yang dikirim ke email kami dari saudara Ahmad asal Cirebon yang berjudul Pasar Setan di Gunung Ciremai. Simak ceritanya live. Nama saya Ahmad. Saya adalah seorang pengacara yang memiliki hobi sebagai pendaki gunung. Beberapa gunung di Pulau Jawa sudah saya daki. Di antaranya Gunung Gede, Pangrango, Arjuna, Ciremai, Slamet, Sindoro, bahkan Gunung Semeru dan Rinjani pun pernah aku daki. Selain untuk menyalurkan hobi, kegiatanku menaiki gunung adalah upaya aku menghilangkan kepenatan. Namun, bukan hal yang menyenangkan yang pernah kualami sewaktu aku mendaki gunung. Seperti apa yang kualami saat aku mendaki Gunung Ciremai yang berada di Kuningan, Jawa Barat. Sepenggal cerita pengalamanku di Gunung Ciremai. Pengalaman yang kualami ini terjadi pada tahun 2002 di mana saat itu aku masih kelas 2 SMA. Kami berlima mendaki Gunung Ciremai tepat di saat musim liburan sekolah berkisar di akhir bulan Juni. Pagi itu, aku bergegas menyiapkan carrier beserta perlengkapan pendakianku tepat jam 9 pagi ku berkemas dan berpamitan kepada orang tuaku. Sebuah Vespa coklat muda kusela dengan susah payahnya. Maklum, motor tua dengan berjuta cerita. Kusisipkan tas carrierku di antara setir dan jok Vespa, sembari menunggu mesin motorku panas dan tak terbatuk-batuk. Segelas kopi dan rokok menemani diriku di pagi ini. Udara yang cerah seolah membiarkan dukungan penuh atas pendakianku hari ini. Hai Mat, udah siap berangkat? Iya Ron, lagian dari tadi ditungguin baru nongol. Berangkat jam berapa kita? Bentar lagi lah, nunggu Anto, Arif. Kalau Asep sih udah nunggu di Kuningan. Selang tak beberapa lama, Arif pun dan Anto pun datang dengan motor Honda Grand-nya. Gas yuk, buruan. Nggak bisa turun nih, entar susah lagi packingnya, ucap Anto dengan tas carrier yang diselipkan di depan tempat duduknya dan membuat terlihat repot. Kami pun berangkat menuju pos pendakian Gunung Ciremai. Kami berangkat menuju jalur Ringgarjati, di mana jalur ini merupakan jalur yang cukup terjal dibanding dua jalur lainnya. Menuju puncak Ciremai, perjalanan kami pun berjalan lancar. Namun, Vespa tua yang kukendarai
Beberapa kali mengalami kendala. Maklum, motor yang usianya lebih tua dari usiaku sendiri. Tak ada pikiran dalam benakku bahwa ini adalah pertanda agar aku menunda ke perjalanan pendakianku di Gunung Ciremai. Hingga akhirnya kami pun sampai ke pos pendakian Gunung Ciremai. Beberapa pemuda menunggu di pos pendakian dengan buku kas panjang di mana para pendaki yang akan menaiki Gunung Ciremai diwajibkan membeli tiket pendakian dan terdaftar di buku tamu. Sekarang simak sih, baru hanya nama kami yang tercatat di buku pendaftaran. Sembari memastikan pembekalan kami pun memesan kopi, sekedar menghilangkan rasa dahaga serta menghangatkan tubuh kami. Cuaca cerah dengan angin sepoi-sepoi membuat udara dingin semakin menusuk ke relung tulang kami. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Cuaca cerah dengan angin dingin cukup membuat pendakian kali ini begitu memungkinkan. Setelah semua terasa lengkap, kami berlima pun memulai perjalanan kami. Dengan santai, kami memulai melangkahkan kaki kami. Hamparan sawah terlihat di sekitaran jalan menuju pos pendakian Satu Pinus. Dari kejauhan, tampak sebuah villa tua tak berpenghuni. Ukiran kepala gajah menjadi penanda di gapura villa tersebut, hingga dijuluki Villa Gajah. Villa tersebut cukup lama dibiarkan kosong. Kolam renang yang cukup terlihat kotor berada di sisi villa tersebut. Dengan lumut yang sedikit tebal, membuat suasana villa ini semakin terlihat menyeramkan. Bangunan arsitektur bergaya Bali dengan beberapa ukiran patung membuat aura mistis begitu terasa mencekam, walau hari masih cukup siang dan terang benderang. Pohon pinus mulai tumbuh di belakang villa itu. Jalan setapak dengan kontur menanjak mulai menjadi sajian pembuka petualangan pendakian gunung kami. Bau aroma khas pohon pinus mulai tercium. Perkebunan warga pun sudah mulai nampak di belakang langkah kami. Hingga sampailah kami di bumi perkemahan Cibunar. Pos pertama pendakian di Gunung Ciremai. Suasana di bumi perkemahan Cibunar cukup sepi. Hanya beberapa warung saja yang terlihat buka. Maklum, kita berangkat bukan di bulan yang cukup ramai pengunjungnya. Hanya ada 2 tenda yang sudah berdiri di dekat musola samping mata air. Kami semua mengambil air sebagai bekal kami nanti di pendakian. Waktu menunjukkan pukul 3 sore. Kami pun berencana melanjutkan perjalanan kami, berharap bisa merasakan sunrise saat di puncak nanti. Beberapa pendaki lain pun mulai berdatangan dengan mendirikan tenda. Kami pun mulai melanjutkan perjalanan kami memasuki jalur pendakian. Pohon pinus di sekitar jalur pendakian semakin padat. Aroma pegunungan yang khas sudah semakin terasa menyengat di penciuman. Pos bayangan pinus tertulis pada sebuah papan penunjuk jalan yang dipaku di salah satu batang pohon yang berada di jalur pendakian. Terlihat beberapa petani yang mulai turun membawa beberapa hasil pertanian yang berada di atas pos bayangan pinus. Mau naik ke puncak, nak? Iya, Pak. Biar bisa sampai puncak subuh, Pak. Hati-hati, nak, jawab bapak itu kemudian. Namun, baru saja beberapa langkah kami pun menjauh, tiba-tiba petani tadi memanggil kami dengan sedikit berteriak. Nak. Kami pun berhenti dan mendekati petani yang melambaikan tangannya tadi. Nah, salah satu dari kalian ada yang pegang jimat? Dan kami pun saling menoleh. Tidak, Pak. Kami gak ada yang percaya begituan, jawab kami kompak dan serama. Syukur kalau gak ada yang bawa jimat.
karena di gunung cukup sensitif dengan hal-hal seperti itu. Bapak pesan pada kalian, jaga ucapan, jaga tingkah laku selama kalian dalam perjalanan. Apapun yang kalian lihat, kalau itu tidak wajar, abaikan saja. Jangan panik, tetap berdoa dan waspada. Ucap petani itu yang langsung kami sambut dengan anggukan kepala. Sampailah kami pada pos Leuweung Datar. Di mana pos tersebut merupakan pos dengan bidang datar terluas di jalur pendakian ini. Kami pun berhenti sejenak untuk sekedar menghilangkan dahaga dan meregangkan kaki kami. Matahari pun semakin terbenam. Jam menunjukkan pukul 17.00. Sementara kami baru saja melanjutkan perjalanan kami dan sampailah kami di Kondang Amis. Nampak dua tenda terdiri di pos Kondang Amis, tempat yang cukup lumayan datar untuk mendirikan tenda. Beberapa pendakian menyapa kami, menawarkan cemilan dan kopi sebagai bentuk keramahan sesama pendaki gunung. Namun, kami tetap melanjutkan perjalanan kami agar di waktu maghrib kita bisa mendirikan tenda di pos Pangalap. Walaupun masih ada satu pos lagi yang harus kami lewati sebelumnya, yakni pos kuburan kuda. Di pos ini menurut legenda, tempat dikuburnya kuda tunggangan salah satu tokoh besar di tanah Jawa. Namun, ada beberapa legenda lainnya. Kontur jalur pendakian yang sempit serta medan yang terjal menanjak mulai begitu terasa. Rimbunnya pohon-pohon berukuran besar pun menjadi pemandangan di sisi kanan kiri kami sepanjang perjalanan menuju pos Pangalap, di mana beberapa pohon tumbang serta nampak berlumut menandakan kelembaban yang cukup lembab di tempat ini. Suasana mencekam dan bunyi binatang malam yang mulai bersautan menandakan waktu semakin petang. Akhirnya, kami berlima pun sampai ke pos Pangalap tepat jam 7 malam. Kami pun beristirahat. Sebelum kami membuka tas carrier dan mendirikan tenda di sudut hamparan tanah lapang agar tak mengganggu pendaki lain yang ingin melewati pos Pangalap. Rona dan Anto menyiapkan tenda, sementara Arif dan Aep mengumpulkan ranting-ranting yang akan dijadikan api unggun. Sedangkan aku memasak, membuat hidangan dan kopi agar kami bisa memiliki cukup tenaga untuk melanjutkan perjalanan kami. Kami pun berkumpul mengelilingi api unggun yang Arif dan Aib buat, sambil menikmati mie instan dan kopi yang kubuat. Kami menyusun rencana pendakian kami, karena masih ada beberapa pos di depan yang jalurnya terjal dan semakin terjal. Angin pun berhembus, udara dingin semakin menembus jaket yang kami pakai. Suara binatang-binatang menemani kami seiring bertambah malamnya waktu. Suasana malam pun semakin mencekam. Tampak remang-remang api yang mulai menjadi bara. Sebuah desir langkah kaki semakin terdengar mendekati arah kami. Sekelompok pendaki lain yang rupanya melewati kami. Dengan senter yang redup, mereka berjalan di jalur pendakian. "Mampir mas, ngopi." "Iya mas," sembari mereka menghentikan langkahnya menuju tempat kami menyalakan api unggun. "Cuma berempat mas," tanyaku pada salah satu pendaki itu yang ternyata bernama Jerry. "Mereka pendaki asal Bekasi. Kami berenam mas, yang dua masih di belakang. Kami bakal buka tenda di atas, di tanjakan Bin Bin.
Tanjakan Seruni. Kalau nanti ada teman kami, tolong sampaikan ya Mas, kita buka tenda di Tanjakan Binbin. Baik Mas, ucapku. Kami pun berbincang-bincang seputar pengalaman pendakian kami pada saat itu. Hingga Mas Jerry dan kawan-kawannya kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos pendakian berikutnya. Rona, Arif, dan Anto pun mulai berpamitan masuk ke dalam tenda. Saya tidur duluan ya, ucap mereka sembari masuk ke tendanya. Hanya tinggal aku dan Aib yang masih belum merasa mengantuk dan meneruskan sesi ngopi kami. Sebatang rokok pun kubakar. Tak lama setelah itu, seorang pendaki nampak dari arah bawah menuju kami. Hanya beberapa meter saja dari tempat kami berdua menyalakan api unggun. Sinar api unggun menyinari wajahnya yang terlihat pucat. Seolah kedinginan, kutambahkan kembali kayu bakar agar api menjadi sedikit lebih besar. Hingga nampak jelas wajah pendaki asing yang rupanya seorang perempuan. Pakaiannya begitu mencolok, dengan jaket biru, carrier merah, dan kupluk yang masih menempel di atas kepalanya. Wajahnya yang terlalu pucat membuat aku sedikit memaksa perempuan itu untuk berhenti dan singgah di tempat kami menyalakan api unggun. Kunyalakan parafin dan kubuatkan secangkir susu coklat hangat agar pendaki itu dapat sedikit tenaga tambahan. Sementara dirinya duduk bersebelahan dengan Aib di hadapanku. Kutuangkan susu coklat ke gelas dan memberikan gelas itu kepadanya. Minum dulu mbak, biar anget, biar gak pucat. Kemudian perempuan itu mengambil gelas yang kusodorkan dan langsung meminum seduhan susu coklat panas yang baru saja kuberi. Kuat amat nih orang, baru juga matang, udah main tenggang aja, gumamku dalam hati. Bareng sama rombongan Mas Jerry, tanyaku padanya. Seolah memperhatikanku, perempuan itu hanya fokus pada minuman yang kusuguhkan tanpa menjawab pertanyaanku. Mungkin terlalu capek, pikirku, dan udara dingin pun semakin terasa begitu menusuk menembus jaket kami. Susu coklat panas pun habis diminum oleh perempuan itu. Tanpa mengucap apapun, perempuan itu menaruh gelasnya dan berdiri melangkah melanjutkan pendakiannya. Nih orang gak ada sopannya banget ya, umpatku dalam hati. Selang berapa langkah, perempuan itu berhenti dan memalingkan wajahnya ke arah kami. Dengan tatapan kosong dan wajah pucat pasi, perempuan itu seolah mengajak kami untuk menemani pendakiannya. Sampai Aib berteriak kepada perempuan itu. Kata Mas Jerry, mereka buka tenda di Tanjakan Binbin. Tak lama kemudian, perempuan itu kembali menoleh dan melanjutkan perjalanan ke puncak. Singkat cerita, kami pun sampai di puncak, pos Tanjakan Seruni. Bapak Tere, Batu Lingga, Sangga Buana 1 dan 2 pun menunjukkan terjalnya jalur pendakian ke puncak Ciremai. Batas vegetasi pengasinan merupakan jalur terjal bebatuan dengan kontur tandus dan pasir di sekelilingnya membuat pendakian menjadi sangat menyulitkan. Jam pun menunjukkan pukul 5.45 menit saat kami berada di puncak Gunung Ciremai. Dua kawah yang terlihat begitu indah, aroma bau bunga edelweiss tercium begitu menyengat. Keindahan saat matahari terbit,
menghilangkan seluruh rasa lelah yang kami rasakan pada saat itu. Sembari menyeduh kopi dan menghisap rokok, ku nikmati keindahan alam yang begitu mempesona di puncak Ciremai. Dari arah yang tak jauh dari rombongan Mas Jerry, terlihat juga beberapa di atas puncak Gunung Ciremai. Namun, perempuan berjaket biru itu tak tampak di antara rombongan Mas Jerry. Tak terasa jam menunjukkan pukul 10 siang. Lebih dari 4 jam kami menikmati indahnya puncak Gunung Ciremai. Dan kami pun bergemas mempersiapkan diri untuk turun dari puncak Ciremai. Angin yang cukup besar membuat kami seringkali tersambar debu yang berhamburan pada saat turun kembali melaju jalur pengasnya. Beberapa kali aku terjatuh di jalur ini, hingga membuat kakiku sedikit terkilir. Dengan perlahan, aku mulai menurunkan tempo menuruni curamnya jalur-jalur pengasinan. Saat itu, Rona, Arif, Anto, dan Aep sudah lebih dulu menuruni puncak. Dengan perlahan, aku mulai menurunkan tempo menuruni curamnya jalur-jalur pengasinan. Saat itu, Rona, Arif, Anto, dan Aep sudah lebih dahulu menuruni puncak. Karena bagi kami, pendakian ini bukan hal pertama aku mendaki Gunung Ciremai. Sehingga teman-teman membiarkan aku menuruni gunung ini tanpa merasa khawatir. Jalur terjal di setiap pos dengan luka di pergelangan kaki membuatku begitu lambat menuruni trek yang seharusnya bisa kutempuh dalam waktu 6 jam perjalanan. Dengan sedikit tertatih, ku coba langkahku dengan sangat hati-hati. Bekalku semakin menipis. Persediaan air di dalam tas carrier-ku pun telah habis. Matahari mulai lenyap dari atas kepala, keremangan mulai terasa, menyelimuti sementara senter dan headlamp kutitipkan pada Rona saat hendak turun dari puncak tadi. Kuturuni perlahan akar-akar yang menjadi pijakan turun di tanjakan Bapa Tere. Suara binatang malam pun mulai mengisi sela-sela pendengaranku. Kesunyian senja dan rimbunnya pepohonan membuat suasana semakin gelap. Tenagaku berkurang. Pandangan mataku seolah berkunang-kunang. Keletihan mulai melanda tubuhku. Dengan perlahan, kutapaki jalan menuju tempat perkemahan. Sebuah cahaya kuning terlihat di sekitarku. Alhamdulillah, ucapku senang. Melihat begitu banyak obor-obor yang menyala menerangi jalanku. Suasana pun begitu berbeda dari yang kurasakan sebelumnya. Suara orang yang begitu ramai terdengar di ujung titik cahaya yang begitu terang benderang. Dengan obor di sisi kanan dan kiri, seolah menjadi penerang jalan menuju pusat keramaian. Beberapa orang terlihat berkumpul, sementara yang lainnya menjajakan barang-barang layaknya aku berada di sebuah pasar tradisional. Akhirnya sampai juga ke pos perkemahan, pikirku. Kulihat penjual kacang rebus, kue-kue tradisional, bahkan seorang penjual ternak di tempat itu. Bahkan sebuah warung kopi lengkap dengan mie instan dan lain-lainnya terpajang. Namun, ada hal-hal yang membuatku begitu merasa aneh, di mana para penjualnya menggunakan kain tapih dan pakaian yang menurutku sudah ketinggalan zaman. Terlebih lagi,
seolah tak ada satupun yang menghiraukanku saat aku melewati mereka. Seolah aku tak terlihat sama sekali. Berkali-kali kutanyakan kepada mereka arah jalan raya. Namun, tak satu pun dari mereka menjawab apa yang kutanyakan. Seolah memang aku benar-benar tak ada di sana. Di ujung jalan, beberapa pendaki terlihat mengerubungi warung kopi. Beberapa laki-laki berambut panjang lengkap dengan tas carrier-nya yang sedang bersantai di depan warung kopi tersebut. Beberapa pendaki perempuan pun kulihat sedang asik bercengkrama bersama mereka. Dengan cepat kulangkahkan kaki menuju mereka. Kulihat perempuan yang kemarin malam kutemui dengan jaket biru dan kupluknya. Perempuan itu memanggilku dengan lambaian tangannya. "Mas, sini. Sini, Mas." Dengan berteriak sambil melambaikan tangan, perempuan itu memanggil. Suasana hiruk-pikuk keramaian berhenti tiba-tiba. Semua orang di tempat itu pun berhenti dari aktivitasnya dan melihat ke arahku hingga akhirnya aku pun sampai di warung kopi tersebut. Sekumpulan pendaki dengan santainya berbincang-bincang menoleh ke arahku. Saat ku sampai ke warung itu, perempuan berjaket biru itu menawariku segelas kopi panas miliknya. Baru saja aku hendak mengambil kopinya, seorang kakek tua menabrakku hingga kopi yang disodorkan tumpah ke atas tanah. "Maaf ya nak, Bapak kurang hati-hati. Biar Bapak pesankan lagi di warung." Kontan hal itu membuat marah perempuan berjaket biru tadi. Dengan muka yang tampak begitu kesal, perempuan itu hampir saja meneriaki kakek tua tadi. Mendengar hal tersebut, bapak pemilik warung kemudian muncul dari dalam warung tadi. Kakek tua itu kemudian mendekati pemilik warung, membisikkan sesuatu, entah apa itu, sampai akhirnya bapak pemilik warung tersebut menghampiriku. "Sudah nak, kamu ngopinya di bawah saja. Kamu ikut jalan setapak itu." Sampai dengan turunan pertama, kamu jangan memandang ke arah belakang. Aku hanya menganggukkan kepala, dan baru saja aku mau menjawab perkataan bapak itu, namun kembali bapak itu menyuruhku untuk cepat meninggalkan warungnya. "Sudah nak, gak usah banyak tanya. Kamu turuti saja apa yang bapak bilang. Sekarang, kamu cepat jalan ke arah sana, mumpung hari belum begitu gelap. Ingat, jangan menoleh ke arah belakang sampai dengan turunan pertama." Dengan terpaksa dan kaki yang terluka, langkah kakiku tertatih menuju arah yang bapak pemilik warung tadi sebutkan. Sementara kumpulan pendaki di warung itu seolah kecewa dengan apa yang baru saja terjadi.
Tak berapa lama setelah ku melewati turunan tersebut, suasana berubah drastis. Malam begitu mencekam. Angin dingin begitu terasa menusuk ke dalam lapisan jaketku. Tepat di pos kuburan kuda, aku berdiri seolah baru saja melewati suasana yang sangat berbeda. Dengan sangat tergesa-gesa, kupaksakan kuturuni pos pendakian kuburan kuda dengan kakiku yang terluka. Hingga akhirnya sampai pada pos leuweung datar, di mana ku melihat beberapa tenda, satu-satunya warung yang ada di sana. Kulihat semua teman-temanku sedang menunggu aku di warung tersebut. Lama amat, ucap anak-anak sambil menghampiriku. Masa turunan hampir 12 jam? Sampai kita-kita mau nyusul ke atas lagi nih, ucap Rona dengan nada sedikit kesal. Kulihat jam menunjukkan pukul 23.25. Saat aku sampai tadi, dengan dipapah aku berjalan menuju warung dan langsung beristirahat. Tanpa memberitahukan pada semua teman-temanku. Setelah beristirahat dan tertidur, esok paginya kami pun bersama-sama turun ke rumah. Dan baru kuceritakan pada mereka apa yang aku alami saat aku turun dari pendakianku di Gunung Ciremai tadi. Jangan sampai cerita ini kalian alami, atau kalian yang akan menjadi cerita selanjutnya.